semuanya, perkenalkan saya Jenita Sinaga dengan NIM C1CN020072. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penghitungan PPh pasal 21. Yang pertama, penghitungan PPh pasal 21 dilakukan dengan mengkalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. Umumnya, penghasilan yang diterima atau diperoleh tersebut akan dikurangi dengan unsur pengurangan yang juga ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk rumus cara menghitung PPh pribadi atau PPh 21 yang mempunyai NPWP sesuai braket penghasilan kena pajak dalam RUU HPP sebagai berikut, yaitu PPh 21 sama dengan tarif PPh pribadi dikali penghasilan kena pajak. Selanjutnya adalah penghitungan PPh pasal 21 pada gaji bulanan. Contoh kasusnya adalah Retno pada tahun 2017 bekerja pada perusahaan PT Cinta Abadi dengan memperoleh gaji per bulan yaitu sebesar Rp5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Retno sudah menikah namun belum memiliki anak. Pada bulan Januari, penghasilan Retno dari PT Cinta Abadi hanya dari gaji. Untuk penghitungan PPh pasal 21 bulan Januari, yaitu gaji per bulan sebesar Rp5.750.000 dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dikali Rp5.750.000 sama dengan Rp287.500 dan dikurangi dengan iuran pensiun sebesar Rp200.000. Maka hasil untuk pengurangan dari biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp487.500 dan untuk penghasilan neto per bulan adalah sebesar Rp5.262.500. Dan untuk penghasilan neto setahun dapat dihitung dengan 12 dikali Rp5.262.500 dan menghasilkan sebesar Rp63.150.000. Untuk PTKP setahun, untuk WP sendiri Rp54 juta, untuk WP kawin Rp4.500.000. Dan untuk pengurangannya sendiri totalnya yaitu Rp58.500.000. Dan hasil dari penghasilan kena pajak setahun, hasil dari Rp63.150.000 dikurang Rp58.500.000 menghasilkan Rp4.650.000. Adapun untuk PPh pasal 21 terutang, 5% dikali Rp4.650.000 sama dengan Rp232.500. Dan untuk PPh pasal 21 per bulan yaitu Rp232.500 dibagi 12 sama dengan Rp18.375. Selanjutnya adalah penghitungan PPh pasal 21 pada gaji mingguan. Adapun untuk satu kasusnya yaitu Bambang Sutejo belum menikah pada tahun 2018 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Bajora menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar Rp2 juta. Penghitungan PPh pasal 21 minggu pertama bulan Agustus 2018 apabila dalam minggu tersebut hanya menerima berupa gaji saja adalah sebagai berikut. Untuk penghitungan PPh pasal 21, gaji yaitu 4 dikali Rp2 juta menghasilkan Rp8 juta dan dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dikali Rp8 juta menghasilkan Rp400.000. Dan untuk penghasilan neto per bulan 8 juta dikurang dengan Rp400.000 menghasilkan Rp7.600.000. Dan untuk penghasilan neto setahun dapat dihitung dengan 12 kali Rp7.600 sama dengan Rp91.200.000. Untuk PTKP setahun untuk wajib pajak sendiri sebesar Rp54 juta dan untuk penghasilan kena pajak setahun yaitu Rp91.200.000 dikurangi dengan Rp54 juta menghasilkan Rp37.200.000. Dan untuk PPh pasal 21 terutang 5% dikali Rp37.200 sama dengan Rp1.860.000. Dan untuk PPh pasal 21 per bulan sama dengan Rp1.860.000 dibagi 12 sama dengan Rp38.750. Dan untuk PPh pasal 21 atas gaji mingguan yaitu
38.750 dibagi 4 sama dengan 9.688 rupiah. Selanjutnya adalah penghitungan PPh pasal 21 pada bonus. Adapun untuk contoh kasusnya yaitu karyawati Laila tidak kawin bekerja pada PT Indoraya dengan memperoleh gaji sebesar 5 juta rupiah per bulan. Perusahaan ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kerja dan premi jaminan kematian dan iuran jaminan hari tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30% dan 3,70% dari gaji. Laila membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000 dan iuran jaminan hari tua sebesar 2,00% dari gaji untuk setiap bulan. Pada bulan April 2016, Laila memperoleh bonus sebesar 6 juta rupiah sehingga pada bulan April 2016, Laila menerima pembayaran berupa gaji sebesar 5 juta rupiah dan bonus sebesar 6 juta rupiah. Adapun untuk menghitung PPh pasal 21 atas gaji dan bonus penghasilan setahun, gaji setahun yaitu 12 dikali 5 juta rupiah sama dengan 60 juta rupiah, bonus sebesar 6 juta rupiah, premi jaminan kecelakaan kerja yaitu 12 dikali 50.000 rupiah sama dengan 600.000 rupiah, premi jaminan kematian 12 dikali 15.000 rupiah sama dengan 180.000 rupiah. Dan untuk penghasilan bruto setahun 60 juta ditambah 6 juta ditambah 600.000 rupiah ditambah 180.000 rupiah menghasilkan 66.780.000 rupiah. Dan untuk penghasilan bruto setahun ini dikurangi dengan biaya jabatan yaitu 5% dikali 66.780.000 rupiah sama dengan 3.339.000 rupiah. Lalu dikurangi dengan iuran pensiun setahun 12 dikali 50.000 rupiah sama dengan 600.000 rupiah. Dikurangi lagi dengan iuran jaminan hari tua 12 dikali 100.000 rupiah sama dengan 1.200.000 rupiah. Dan hasil dari total biaya jabatan, iuran pensiun setahun dan iuran jaminan hari tua dikurangi dengan penghasilan bruto setahun yaitu 66.780.000 rupiah dikurang dengan 5.139.000 rupiah menghasilkan 61.641.000 rupiah. Dan untuk PTKP-nya untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta rupiah menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar 7.641.000 rupiah. Dan untuk PPh pasal 21 terutang yaitu sebesar 5% dikali 7.641.000 rupiah sama dengan 382.050 rupiah. Berikutnya adalah PPh pasal 21 atas gaji setahun. Gaji setahun 12 dikali 5 juta rupiah sama dengan 60 juta rupiah. Premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 12 dikali 50.000 rupiah sama dengan 600.000 rupiah. Premi jaminan kematian 12 dikali 15.000 rupiah sama dengan 180.000 rupiah. Dan total dari gaji setahun, premi jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kematian menghasilkan penghasilan bruto setahun sebesar 60.780.000 rupiah. Dan untuk pengurangannya, yang pertama ada biaya jabatan 5% dikali 60.780.000 rupiah sama dengan 3.039.000 rupiah. Dikurangi dengan iuran pensiun setahun 12 dikali 50.000 rupiah sama dengan 600.000 rupiah. Dikurangi lagi dengan iuran jaminan hari tua 12 dikali 100.000 rupiah sama dengan 1.200.000 rupiah. Dan untuk total pengurangan dari biaya jabatan, iuran pensiun setahun dan iuran jaminan hari tua dikurangi dengan penghasilan bruto setahun 60.780.000 rupiah dikurangi dengan 4.839.000 rupiah menghasilkan penghasilan neto setahun sebesar 55.941.000 rupiah. Dan untuk PTKP untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta rupiah dan menghasilkan penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurang dengan PTKP
Rp55.941.000 dikurang Rp54.000.000 menghasilkan Rp1.941.000. Dan untuk PPh pasal 21 terutang yaitu 5% dikali Rp1.941.000 sama dengan Rp97.050. Dan untuk PPh pasal 21 atas bonus dapat dihitung dengan Rp382.050 dikurangi dengan Rp97.050 dan untuk hasilnya sama dengan Rp285.000. Dan yang terakhir ada penghitungan PPh pasal 21 pada rapel. Untuk contoh kasusnya yaitu Retno, contoh penghitungan gaji bulanan pada bulan Juni 2017 menerima kenaikan gaji menjadi Rp6.750.000 per bulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2017. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, maka Retno menerima rapel sejumlah Rp5 juta selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari-Mei 2017. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh pasal 21 untuk masa Januari sampai Mei 2017 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dan untuk perhitungannya, yang pertama ada gaji sebesar Rp6.750.000 dikurangi dengan biaya jabatan 5% dikali Rp6.750.000 sama dengan Rp337.500 dan dikurangi dengan iuran pensiun sebesar Rp200.000 dan total hasil dari biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp537.500. Dan untuk penghasilan itu per bulan, hasil dari perhitungan gaji sebesar Rp675.000 dikurangi dengan Rp537.500 sama dengan Rp6.212.500. Dan untuk penghasilan neto setahun 12 dikali Rp6.212.500 sama dengan Rp74.550.000. Dan untuk PTKP yang pertama ada untuk WP pribadi sebesar Rp54 juta, WP menikah Rp4.500.000 dan untuk total dari untuk WP PTKP sebesar Rp58.500.000. Dan untuk penghasilan kena pajak, hasil dari penghasilan neto setahun dikurang dengan PTKP Rp74.550.000 dikurang Rp58.500.000 sama dengan Rp16.050.000. Dan untuk PPh pasal 21 terutang 5% dikali Rp16.050.000 sama dengan Rp802.500. PPh pasal 21 per bulan sama dengan Rp802.500 bagi 12 sama dengan Rp66.875. Untuk PPh pasal 21 bulan Januari sampai Mei 2017 seharusnya 5 dikali Rp66.875 sama dengan Rp334.375. Dan untuk PPh pasal 21 setelah dipotong Januari sampai Mei 2017 yaitu 5 kali Rp19.375 dari contoh gaji bulanan sebesar Rp96.875 dan menghasilkan PPh pasal 21 untuk rapel sebesar Rp237.500. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan.